Tak pernah kubayangkan, seorang guru sejarah seperti aku akhirnya dipinang mantan murid sendiri. Perbedaan usia 23 tahun membuat semua orang terkejut, bahkan mencibir. Namun karena cinta buta, ia berani melawan segalanya demi menjadikanku istri. Malam pertama pun tiba, dan disitulah aku menyadari sesuatu yang sama sekali tak pernah kuduga, sesuatu yang mengubah hidupku selamanya. Halo sahabat semua, selamat datang kembali di channel ini, ruang sederhana tempat kita berbagi kisah penuh hikmah yang bisa menjadi pelajaran hidup. Setiap cerita yang hadir di sini bukan sekadar untuk menghibur, tetapi juga menjadi cermin bagi kita agar lebih bijak dalam langkah. Sebelum masuk ke kisah, saya ingin mengajak sahabat semua ikut berinteraksi. Tuliskan di kolom komentar, dari kota mana kalian menonton video ini. Kita jadikan kolom komentar sebagai tempat saling mengenal dan menyapa. Jangan lupa juga untuk mendukung channel ini dengan cara subscribe, like, dan share video ini agar semakin banyak orang yang mendapatkan inspirasi dari cerita-cerita penuh makna. Kini mari kita mulai perjalanan kisah nyata yang penuh kejutan, tentang aku, seorang guru sejarah, yang akhirnya menikah dengan mantan muridku sendiri karena cinta yang begitu kuat, cinta yang bahkan menantang pandangan banyak orang. Aku masih mengingat dengan jelas masa-masa ketika aku berdiri di depan kelas, memegang spidol sambil menjelaskan peristiwa sejarah dunia kepada para muridku. Di bangku paling belakang, ada seorang anak laki-laki bernama Arif. Wajahnya polos, kadang jahil, namun sorot matanya selalu memperlihatkan rasa ingin tahu yang besar. Saat itu aku sama sekali tak pernah menyangka, murid yang duduk di kelas dengan seragam putih abu-abu itu suatu hari akan menjadi bagian paling penting dalam hidupku. Waktu berjalan begitu cepat. Tahun-tahun berlalu, generasi murid datang silih berganti. Aku pun nyaris melupakan Arif, sebagaimana aku melupakan banyak nama lain yang pernah mengisi kelas. Namun takdir mempertemukan kami kembali dengan cara yang tak terduga. Pertemuan itu terjadi pada sebuah acara reuni kecil yang diadakan oleh alumni. Aku datang karena diundang oleh beberapa mantan murid yang sudah lama lulus. Di sana, suasana penuh tawa dan nostalgia. Aku duduk di salah satu sudut ruangan ketika seorang pria muda mendekat. Wajahnya begitu familiar, hingga aku tertegun beberapa saat. "Bu, masih ingat saya?" Tanyanya dengan senyum yang hangat. Saat itu aku baru sadar, pria itu adalah Arif. Aku mencoba bersikap biasa, meski ada perasaan aneh yang tak bisa kujelaskan. Arif bukan lagi muridku yang polos. Kini ia tumbuh menjadi pria dewasa, dengan tatapan yang penuh keyakinan. Obrolan singkat malam itu ternyata membuka kembali pintu komunikasi antara kami. Arif mulai sering menghubungiku, menanyakan kabar, bahkan kadang bercerita tentang kehidupannya. Awalnya aku menganggapnya hanya bentuk hormat seorang mantan murid kepada gurunya. Namun semakin lama, arah pembicaraan berubah. Ia mulai mengungkapkan perasaan yang selama ini dipendam. "Aku dulu selalu mengagumimu, Bu. Dan sekarang aku ingin memperjuangkanmu," ucapnya suatu malam melalui telepon. Aku kaget, bahkan sempat menertawakannya. Bagiku, hal itu terdengar mustahil. Usia kami terpaut begitu jauh, 2 dekade lebih. Aku juga menyadari bagaimana pandangan orang terhadap hubungan semacam ini. Namun Arif tak pernah surut. Ia terus meyakinkanku, menjemputku sepulang mengajar, membawakan makanan saat aku sakit, bahkan menemani ketika aku merasa kesepian. Di sisi lain, hatiku mulai goyah. Aku bisa merasakan ketulusan dari setiap tindakannya. Meski sering kutolak, Arif selalu kembali dengan senyum yang sama. Semakin hari, aku menyadari bahwa kehadirannya memberikan warna baru dalam hidupku. Namun di balik itu semua, ada rasa takut yang begitu besar. Bagaimana tanggapan keluargaku? Bagaimana pandangan masyarakat jika mereka tahu aku menjalin hubungan dengan mantan muridku sendiri? Pertanyaan-pertanyaan itu terus menghantui, membuatku sering menangis sendirian. Meski demikian, Arif tidak pernah menyerah. Ia berkata padaku, "Aku sudah dewasa, aku tahu apa yang kuinginkan. Aku memilihmu, bukan karena masa lalu, tapi karena aku ingin masa depan bersamamu." Kalimat itu menusuk hatiku dalam-dalam. Ada keberanian yang tak pernah kupunya,
justru lahir dari mantan muridku sendiri. Dari situlah benih cerita ini mulai tumbuh. Perasaan yang tak pernah kubayangkan kini menjadi kenyataan yang harus kuhadapi. Sebuah cinta yang datang dengan segala resiko, sekaligus membawa sebuah perjalanan baru yang mengubah hidupku selamanya. Seiring waktu, semakin jelas bahwa perasaan Arif padaku bukan sekadar kagum sesaat. Ia benar-benar serius ingin melangkah lebih jauh. Keputusannya untuk melamarku bukan main-main. Saat pertama kali ia menyampaikannya, aku hampir kehilangan kata-kata. Rasanya mustahil seorang pria semuda itu, dengan banyak pilihan di luar sana, justru memilihku yang jauh lebih tua darinya. Aku pulang ke rumah dengan pikiran berkecamuk. Malam itu aku bercerita kepada mamaku, Zahra, dan adikku, Santi. Reaksi mereka jelas menunjukkan keterkejutan. "Engkau jangan gegabah," ucap mama dengan nada tegas. Wajahnya tampak serius, seakan sedang menghadapi masalah besar. Santi yang biasanya santai pun ikut menimpali. "Kak, coba pikirkan baik-baik. Dunia akan menilai aneh. Apa tidak takut orang mempergunjingkan?" Kata-kata itu membuat dadaku sesak. Aku tahu mereka tidak bermaksud menyakitiku, tetapi keraguan mereka semakin menambah beban. Aku terjebak di antara dua jalan, mempertahankan citra yang selama ini kujaga, atau mengikuti suara hati yang ingin memberi kesempatan pada perasaan tulus seorang pria yang jauh lebih muda. Hari-hari setelah itu menjadi ujian bagiku. Arif terus datang, meski tahu keluargaku menolaknya. Ia menemuiku di halaman sekolah seusai jam mengajar, membawakan buku atau sekadar mengantarkan makanan. "Aku ingin mamamu tahu, aku serius dengan niatku," katanya dengan nada mantap. Keteguhan hatinya membuatku semakin bimbang. Kabar tentang kedekatanku dengan Arif rupanya menyebar cepat. Beberapa teman sejawat di sekolah mulai bertanya dengan nada heran. Ada yang menyinggung sambil tertawa, ada pula yang terang-terangan menyindir. Masa guru menikah dengan muridnya sendiri? Tidak salah? Ucapan itu pernah kudengar di ruang guru. Aku hanya tersenyum hambar, meski dalam hati seperti ditusuk ribuan jarum. Aku pernah mencoba menjauh darinya, berharap semua perhatian orang akan mereda. Tetapi Arif selalu menemukan cara untuk kembali. Ia tidak pernah marah ketika kutolak, tidak pernah lelah ketika kuabaikan. Aku tidak peduli apa kata orang. Yang penting aku tahu apa yang kurasakan, ucapnya dengan tatapan penuh keyakinan. Sikapnya itu membuatku berjuang melawan ketakutanku sendiri. Malam-malamku dipenuhi doa, meminta petunjuk agar tidak salah langkah. Ada kalanya aku ingin menyerah dan kembali hidup tenang tanpa beban. Tetapi di sisi lain, bayangan Arif terus hadir. Ia datang bukan membawa janji kosong, melainkan keberanian yang nyata. Puncaknya, ia mendatangi rumahku dengan sopan, membawa keluarganya untuk melamar secara resmi. Mama tampak kaget, Santi terdiam, sementara aku sendiri gemetar melihat kesungguhan itu. Saya tahu usia kami berbeda jauh, tapi saya berjanji akan menjaga dan membahagiakan putri ibu, kata Arif dengan suara bergetar. Momen itu menjadi titik balik. Walau mama masih ragu, aku merasakan sesuatu yang berbeda. Keberanian Arif bukan sekadar kata-kata, melainkan bukti nyata bahwa ia rela menanggung pandangan miring demi bersamaku. Dan justru disitulah perjuangan sesungguhnya dimulai, antara mempertahankan martabat keluarga, menghadapi cibiran masyarakat, dan melawan rasa takut dalam diriku sendiri. Aku sadar, jalan yang kupilih tidak akan mudah. Namun setiap tatapan Arif selalu meyakinkanku bahwa cinta sejati memang menuntut perjuangan. Dan dari sinilah kisah rumah tangga kami benar-benar mulai diuji oleh kenyataan yang tidak pernah ringan. Hari yang seharusnya menjadi momen paling membahagiakan justru terasa berat untukku. Sejak pagi, aku sudah mendengar bisikan-bisikan dari para tamu yang datang. Ada yang menutup mulut sambil berbisik kepada orang di sebelahnya. Ada pula yang terang-terangan menatapku dengan pandangan penuh tanda tanya. Aku berusaha menegakkan kepala, meski di dalam hati ada rasa gentar yang sulit kuabaikan. Aku mengenakan kebaya putih sederhana yang dipilihkan mamaku, Zahra. Meski awalnya menolak, akhirnya mama rela mendampingiku. Ia memang masih menyimpan keraguan, namun ia tak ingin aku menghadapi semua ini sendirian.
Sementara Arif berdiri di sampingku dengan jas hitam, senyum lebar, dan keyakinan yang tak pernah goyah. Prosesi akad berlangsung singkat, tetapi setiap kata yang terucap terasa seperti petir yang membelah hidupku. Saat ijab kabul diucapkan dengan lantang, jantungku berdebar keras. Aku kini resmi menjadi istri seorang pria yang dulu pernah duduk di bangku kelas, mendengar penjelasan sejarah dariku. Rasanya aneh sekaligus haru, seperti hidup ini menuliskan skenario yang tak pernah bisa kuduga. Setelah acara selesai, para tamu berbaris memberi ucapan selamat. Sebagian menyalamiku dengan tulus, namun sebagian lain menyelipkan kalimat-kalimat tajam yang menusuk halus. Semoga kuat menghadapi omongan orang, ujar salah satu kerabat jauh dengan senyum tipis. Aku hanya membalas dengan senyum kaku, meski hatiku terasa perih. Di sudut ruangan, aku melihat Santi, adikku, berusaha menahan air mata. Ia mungkin masih belum sepenuhnya menerima keputusanku, tetapi tatapannya mengandung doa yang tak terucap. Aku tahu ia ingin aku bahagia, walau jalannya tak sejalan dengan harapannya. Pesta pernikahan berjalan dengan segala keanehannya. Beberapa teman sejawatku di sekolah datang, sebagian memberi selamat, sebagian lain hanya menatap dengan wajah datar. Aku berusaha menguatkan diri, mencoba menanamkan keyakinan bahwa langkah yang kuambil ini bukanlah sebuah kesalahan. Saat acara hampir usai, Arif menggenggam tanganku erat. Mulai hari ini, jangan lagi takut. Aku ada di sini untukmu, bisiknya lirih. Kata-kata itu bagai penguat yang menyusup langsung ke dalam jiwaku. Aku sadar, meski banyak mata memandang sinis, ada satu sosok yang benar-benar berdiri di sampingku, siap menanggung resiko yang sama. Ketika malam menjelang, rumah yang tadinya ramai perlahan sunyi. Aku duduk di kamar pengantin, menatap diriku di cermin. Wajahku terlihat lelah, bukan karena riasan yang luntur, melainkan karena beban pikiran yang tak berhenti menekan. Apakah aku sudah mengambil langkah benar? Atau justru menjerumuskan diri dalam badai yang tak berkesudahan? Namun, setiap kali keraguan itu muncul, bayangan wajah Arif kembali mengusirnya. Ketegasan, keberanian, dan kesungguhan yang ia tunjukkan sejak awal membuatku yakin bahwa aku tidak sendirian. Pernikahan ini memang tak biasa, penuh kontroversi dan cibiran, tetapi di balik itu ada cinta yang nyata. Malam itu, sebelum pintu kamar diketuk, aku menarik napas panjang. Aku tahu perjalanan ke depan akan jauh dari kata mudah. Namun hari ini sudah menandai sebuah awal baru. Awal yang akan menguji kekuatan hatiku, sekaligus kesetiaan seorang pria yang berani menantang dunia demi bersama denganku. Usai seluruh rangkaian pesta, rumah yang tadi riuh kini berubah senyap. Hanya suara jam dinding yang terdengar berdetak perlahan, menemani perasaanku yang campur aduk. Aku duduk di tepi ranjang pengantin dengan kebaya yang masih melekat. Riasan wajah mulai memudar, dan hati dipenuhi tanda tanya yang tak kunjung usai. Satu hal yang paling kutakutkan akhirnya tiba, malam pertama. Selama ini orang hanya membicarakan momen itu dengan gurauan, tetapi bagiku saat itu terasa menegangkan. Perbedaan usia begitu lebar. Aku khawatir tidak mampu memenuhi ekspektasi yang mungkin ada dalam pikirannya. Aku cemas, seolah malam itu akan menjadi pengadilan bagi pernikahan yang baru saja terjalin. Pintu kamar perlahan terbuka. Arif masuk dengan senyum hangat, membawa segelas air putih di tangannya. Ia duduk di sampingku, meletakkan gelas itu di meja kecil, lalu menatapku dengan tatapan lembut. Aku menunduk, mencoba menyembunyikan kegugupan yang semakin memuncak. Tanpa berkata banyak, Arif menggenggam tanganku. Hari ini melelahkan. Aku tidak ingin memaksamu melakukan apapun. Cukup kita istirahat, ucapnya lirih. Kata-kata itu seketika membuatku menitikan air mata. Selama ini aku dihantui bayangan bahwa ia akan menuntut sesuatu, tetapi kenyataannya justru sebaliknya. Ia memilih untuk menghargai perasaanku. Aku menoleh, menatap wajahnya yang begitu tenang. Di dalam sorot matanya aku menemukan ketulusan yang sulit kutolak. Malam itu, alih-alih dipenuhi kegugupan, justru berubah menjadi momen yang menghangatkan. Kami berbincang panjang, mengenang masa lalu ketika aku masih mengajar dan ia duduk sebagai murid.
Obrolan ringan itu membuat suasana terasa jauh lebih akrab. Aku sempat bertanya, "Mengapa engkau begitu yakin memilihku?" Arif tersenyum dan menjawab, "Karena aku melihat sesuatu dalam dirimu yang tidak bisa kutemukan di tempat lain. Engkau bukan hanya guru bagiku, tapi sosok yang bisa kuandalkan untuk masa depan." Jawaban itu membuat hatiku bergetar. Rasa ragu yang selama ini menekan perlahan mulai mencair. Aku sadar, pria yang kini menjadi suamiku bukan lagi anak remaja polos. Ia adalah seorang lelaki dewasa yang tahu betul arah langkahnya. Malam itu kami tidak melakukan apapun selain berbicara, saling mendengarkan, dan menggenggam tangan erat-erat. Sederhana, namun justru disitulah aku merasakan cinta yang paling murni. Aku menangis dalam diam, bukan karena sedih, melainkan karena lega. Untuk pertama kalinya sejak semua ini dimulai, aku merasa tenang. Ketika aku mulai terlelap di pundaknya, ada rasa syukur yang tak bisa kuungkapkan dengan kata-kata. Aku berdoa dalam hati, semoga keputusan besar yang kuambil tidak berakhir menjadi penyesalan. Malam itu menjadi bukti bahwa cinta sejati tidak harus ditunjukkan dengan kemewahan, melainkan dengan penghormatan dan pengertian. Dan sejak saat itu, aku tahu bahwa perjalanan kami baru saja dimulai. Jalan ke depan pasti penuh rintangan, tetapi malam pertama itu telah meneguhkan keyakinanku. Bersama Arif, aku bisa menghadapi apapun. Hari-hari pertama setelah resmi menjadi pasangan suami istri terasa seperti sebuah ujian yang sesungguhnya. Aku harus belajar banyak hal baru, bukan hanya tentang bagaimana menjalani peran sebagai istri, tetapi juga tentang menghadapi pandangan orang-orang di sekitar. Saat berjalan berdua dengan Arif di sebuah pusat perbelanjaan, aku bisa merasakan tatapan heran yang seolah menelanjangi kami. Ada pasangan muda yang saling berbisik sambil melirik. Ada pula ibu-ibu yang menatap dengan ekspresi sulit diartikan. Aku mencoba menahan diri untuk tidak menunduk. Tetapi jauh di dalam hati ada rasa minder yang tak bisa dihindari. Di rumah, aku sering termenung sendirian. Perbedaan usia menjadi bayangan yang tak henti menghantui. Aku takut Arif suatu saat merasa jenuh, atau bahkan menyesali pilihannya. Kekhawatiran itu membuatku mudah lelah, terutama setelah seharian mengajar. Namun setiap kali rasa cemas itu muncul, Arif selalu hadir dengan cara sederhana. Ia menjemputku pulang kerja, membawakan bunga kecil, atau sekadar memasak mie instan lalu menemaniku makan bersama. "Engkau jangan pernah berpikir aku menyesal. Aku memilihmu karena aku ingin hidup bersamamu, bukan karena paksaan siapapun," katanya suatu malam sambil menatapku penuh kesungguhan. Kalimat itu menenangkan, meski rasa takutku tak sepenuhnya hilang. Tak jarang, komentar miring datang dari orang-orang yang seharusnya dekat. Seorang tetangga pernah berkata dengan nada setengah bercanda, "Istrinya kelihatan lebih cocok jadi kakak." Meski ia tertawa setelah mengucapkannya, hatiku seperti diiris. Aku menahan air mata hingga tiba di kamar, lalu melepaskannya dalam doa panjang. Namun, ada pula saat-saat indah yang membuatku kuat. Arif tidak hanya menjadi suami, tetapi juga sahabat. Kami sering duduk di beranda rumah sambil bercerita tentang masa depan. Ia membicarakan rencana memperluas usahanya, sementara aku menceritakan mimpiku menulis buku sejarah. Obrolan sederhana itu mengajarkan bahwa hubungan ini bukan sekadar tentang usia, melainkan tentang mimpi yang bisa dirajut bersama. Suatu sore, ketika aku pulang dengan tubuh letih, Arif tiba-tiba muncul dengan sepeda motor barunya. "Ayo, kita jalan sebentar. Aku ingin kau melihat matahari terbenam," katanya. Meski awalnya menolak karena kelelahan, akhirnya aku menyerah. Di tepi bukit, kami duduk berdua menyaksikan langit berubah jingga. Saat itu aku merasakan ketenangan yang sudah lama hilang. Rasa minder dan cemas perlahan luruh oleh kebersamaan yang tulus. Aku mulai menyadari, mungkin memang benar cinta membutuhkan keberanian untuk melawan pandangan dunia. Arif telah membuktikannya sejak awal, dan kini giliranku untuk belajar berdiri lebih tegak. Kehidupan baru ini memang tidak mudah, tetapi setiap momen bersama perlahan membangun keyakinan dalam diriku bahwa pernikahan kami bukanlah kesalahan. Dan di tengah segala sorotan, ada sebuah keyakinan kecil yang tumbuh,
bahwa kebahagiaan sejati tidak ditentukan oleh komentar orang lain, melainkan oleh hati yang memilih untuk tetap setia. Hari-hari pernikahan kami terus berjalan, membawa warna yang tidak pernah kusangka. Namun sebuah ujian datang tanpa diminta, ketika tubuhku mendadak melemah. Awalnya hanya kelelahan sepulang mengajar, namun perlahan berubah menjadi sakit yang membuatku harus beristirahat total. Aku sempat berusaha menutupi rasa tidak enak badan itu, takut membebani Arif yang sibuk dengan usahanya. Tetapi pada akhirnya tubuhku menyerah, hingga aku harus dirawat di rumah sakit. Saat itu aku benar-benar merasa rapuh. Aku khawatir ia akan meninggalkanku. Apalagi di usia muda ia tentu memiliki kesempatan untuk memilih jalan hidup lain. Namun apa yang kulihat justru kebalikan dari semua ketakutanku. Arif menunda semua urusan bisnisnya, memilih menemaniku setiap hari. Ia duduk di samping ranjang, menggenggam tanganku, bahkan menyuapiku makanan dengan sabar. Aku sudah berjanji akan menjagamu. Dan janji itu tidak pernah kuucapkan main-main, katanya dengan suara tenang. Air mataku menetes deras mendengar itu. Aku baru benar-benar memahami bahwa cinta sejati bukan hanya tentang kata-kata manis, melainkan pengorbanan nyata. Ia tidak hanya hadir di saat senang, tetapi juga bertahan di saat aku terpuruk. Setelah beberapa minggu, kondisi kesehatanku berangsur membaik. Dokter mengatakan aku perlu banyak istirahat dan mengurangi stres. Aku pulang dengan hati yang penuh syukur. Dan sejak itu, aku melihat Arif semakin menunjukkan keteguhannya. Ia mengatur waktunya dengan lebih bijak, memastikan aku tidak pernah merasa sendirian. Momen itu menjadi titik balik dalam hidupku. Aku tidak lagi terlalu memikirkan pandangan orang lain. Dulu aku sering merasa malu, minder, bahkan takut akan cemoohan. Namun setelah melewati masa sulit bersama Arif, aku sadar bahwa yang terpenting adalah siapa yang tetap berada di sampingmu saat hidup benar-benar menguji. Aku juga belajar menerima diriku sendiri. Selama ini aku merasa rendah diri karena perbedaan usia. Tetapi perlahan aku menyadari bahwa cinta tidak bisa diukur dengan angka. Yang penting adalah bagaimana kami saling mendukung, saling menjaga, dan tumbuh bersama. Perubahan itu juga memengaruhi cara pandang keluargaku. Mama yang dulu keras menolak mulai melunak. Ia melihat bagaimana Arif merawatku tanpa lelah. Suatu malam, Mama menatapku dan berkata, "Kalau laki-laki muda seperti dia bisa setia merawatmu begini, berarti pilihanmu tidak salah." Ucapan itu membuat hatiku hangat. Aku merasa perjuangan yang panjang akhirnya mulai diterima. Meski begitu, kehidupan rumah tangga tetap tidak selalu mulus. Ada kalanya perbedaan pendapat muncul. Ada saat di mana aku merasa ragu. Namun setiap kali masalah datang, kami belajar menyelesaikannya bersama. Arif tidak pernah meninggikan suara. Ia memilih berbicara dengan tenang. Dari situlah aku belajar bahwa pernikahan bukan tentang siapa yang lebih tua atau muda, melainkan tentang bagaimana dua orang mau saling merendahkan hati. Perlahan, aku melihat diriku yang dulu rapuh kini menjadi lebih kuat. Aku bukan lagi wanita yang terus-menerus dihantui rasa takut, melainkan seseorang yang berani menatap masa depan dengan yakin. Dan semua itu berkat cinta yang diberikan Arif, cinta yang tidak pernah kusangka bisa begitu dalam. Kini, setiap kali aku menatap wajahnya, aku merasa berhutang. Bukan karena ia lebih muda, tetapi karena ia telah menunjukkan arti kesetiaan yang sesungguhnya. Dan aku tahu, selama kami saling menggenggam erat, tidak ada rintangan yang tidak bisa dilalui. Ketika menoleh kembali pada jalan panjang yang telah kulalui, aku hanya bisa menghela napas penuh syukur. Siapa yang pernah menyangka seorang guru sejarah yang dulu hanya sibuk di kelas akan berakhir menikah dengan mantan muridnya sendiri? Perbedaan usia yang begitu besar, tatapan miring dari orang-orang, hingga keraguan keluarga, semuanya pernah menjadi tembok penghalang. Namun nyatanya, cinta yang berlandaskan kesungguhan mampu meruntuhkan semuanya. Aku belajar bahwa kebahagiaan tidak ditentukan oleh suara di luar sana, melainkan oleh hati yang memilih untuk tetap setia. Arif telah mengajarkanku arti pengorbanan, bagaimana sebuah janji dijaga bukan dengan kata-kata, tetapi dengan perbuatan nyata. Ia hadir bukan hanya saat tawa mengiringi, tetapi juga ketika air mata menetes di tengah malam.
Pesan moral yang bisa kita ambil dari kisah ini adalah, jangan pernah menghakimi jalan hidup seseorang hanya karena tidak sesuai dengan standar umum. Setiap orang berhak menentukan pilihannya sendiri, selama pilihan itu dilandasi keikhlasan, tanggung jawab, dan kesungguhan untuk menjaga. Cinta sejati tidak mengenal usia, status, atau masa lalu. Cinta sejati hanya mengenal ketulusan dan keberanian. Terima kasih sudah mendengarkan ceritaku sampai akhir. Semoga kisah ini bisa menjadi pengingat bahwa dalam hidup, keberanian untuk mempercayai hati sendiri kadang justru membawa kita pada kebahagiaan yang tak terduga. Sampai jumpa di video berikutnya. Sahabat semua.